Hai, jumpa lagi dengan saya Stefanus Januar Siska Utama, bisa dipanggil Januar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar dari bimbingan konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 hal. Yang pertama, tentang pengertian dari bimbingan dan konseling. Yang kedua, ada perkembangan, paradigma, dan visi misi serta trilogi profesional. Tapi sayangnya yang bagian perkembangan karena tidak ada halamannya, sehingga kita akan langsung loncat ke paradigma, visi misi, dan trilogi. Lalu yang ketiga ada ruang lingkup bimbingan konseling itu apa saja. Ikuti saya terus karena saya akan menjelaskan buku ini mulai dari bab 1 hingga bab terakhir. Harapannya saya bisa menyelesaikan tantangan ini dan bisa mendapat poin. Hehehe. Nah, untuk yang pertama, yakni tentang pengertian dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Bimbingan yang berarti guide, atau bahasa Indonesianya adalah memimpin, membantu, menuntun, memberi saran, mengarahkan, dan menunjukkan. Nah, di situ ada juga 7 syarat, ada 7 prinsip. Yang pertama ada proses berkelanjutan, sistematis dan terarah. Jadi ada rencananya. Nah, yang kedua ada aktivitas sukarela dan dalam suasana kerjasama yang demokratis antara konselor dengan konseli. Lalu yang ketiga, berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang bahkan masa lalunya. Nah, yang keempat, adanya bantuan saran dari bimbingan konseling ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan mengembangkan bakat dari diri individu seseorang. Nah, yang kelima, adanya kemandirian mencakup perubahan diri, perubahan perilaku, juga ada pengarahan diri individu itu tersendiri. Lalu yang keenam, itu dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan ini maksudnya ada teknik dan metode ketika berinteraksi antara konselor dengan konseli. Nah, yang ketujuh, dapat juga menggunakan media sebagai pendukung untuk menciptakan asuhan yang formatif, untuk mengarahkan supaya membentuk, supaya mengubah, supaya semakin akrab dan saling mempercayai satu sama lain. Dan yang terakhir, syarat dari bimbingan itu sendiri dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang bimbingan ini khususnya terutama. Nah, lalu tadi saya menyebutkan adanya konseli dengan konselor. Itu apa bedanya? Konselor itu adalah helper atau yang membimbing. Jadi dia ini menyampaikan saran dan beberapa solusi untuk memberi masukan kepada konseli dalam memecahkan masalahnya. Nah, konseli sendiri adalah individu yang dibimbing. Jadi konseli ini yang memegang keputusan akhirnya, walaupun dia mendapat saran inspirasi dari konselor, tapi dia yang akan memutuskan akan memilih solusi yang mana dalam memecahkan masalah pribadinya. Dan lalu setelah saya menjelaskan itu semua, secara singkat, bimbingan sendiri adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang untuk mengembangkan dirinya, untuk mereka supaya berani memilih dan memutuskan agar berfungsi penuh atau bermanfaat bagi diri dan masyarakat di sekitarnya. Nah, lalu kita ke konseling. Konseling itu berasal dari bahasa Latin consilen, ya consilen, yakni artinya bersama atau menerima. Lalu kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi to counsel, yang artinya to give advice, yakni memberi saran. Nah, jadi konseling ini tidak bisa dipisahkan dengan bimbingan. Jadi bimbingan konseling itu idealnya saling terkait satu sama lain. Nah, setelah adanya konseling ini disederhanakan menjadi hubungan langsung seorang individu untuk membantu mengubah sikap dan perilakunya supaya lebih better than before gitu. Jadi lebih baik. Bimbingan konseling ini untuk mengarahkan supaya orang menjadi lebih baik. Nah, lalu
dalam buku itu dijelaskan juga tentang karakteristik konseling itu apa saja. Di sini ada 7. Yang pertama, melibatkan 2 orang, yakni konseli dan konselor yang saling memahami satu sama lain. Yang kedua, terbatas pada interaksi verbal, jadi langsung ngomong begitu. Yang ketiga, berlangsung pada waktu yang lama karena sifatnya kontinuitas dan berfokus untuk mencapai tujuan, yakni memecahkan masalah dari konseli itu sendiri. Nah, yang keempat, adanya perubahan perilaku pada konseli yang lebih baik untuk memecahkan masalahnya. Yang kelima, adanya proses dinamis untuk mengembangkan kepribadian diri sendiri termasuk konselingnya itu. Nah, yang keenam, disadari oleh penghargaan harkat dan martabat seorang konseli. Jadi konselor ini memiliki tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat si konseli supaya dia lebih baik ke depannya dan tidak gampang down, jadi bisa mengatasi masalahnya. Dan yang terakhir, pembicaraan yang dilakukan adalah secara tatap muka yang membicarakan saran untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam konseli dan diarahkan oleh konselor itu tadi. Nah, selanjutnya ada macam-macam konseling. Dibedakan ada 5. Yang pertama, berdasarkan fungsi, yakni ada konseling yang suportif, ada yang reedukatif, ada juga yang rekonstruktif. Lalu yang kedua, berdasarkan metode. Metodenya itu dengan metode direktif atau non-direktif, langsung atau tidak langsung. Nah, yang ketiga, dengan penekanan pada suatu masalah, yakni ada konseling pribadi, ada konseling pendidikan, dan konseling karir. Itu permasalahan mereka di situ, pribadi, karir, pendidikan. Dan yang keempat, dalam ranah perilaku, yakni bimbingan konseling kognitif dan afektif. Dan yang terakhir, menurut pendekatannya, ini ada banyak, ada 5, yakni ada bimbingan konseling rasional, teori belajar, psikoanalitik, fenomenologis, dan bimbingan konseling eksistensial. Nah, lalu setelah digabung tadi, karena bimbingan dan konseling ini terpisah, akhirnya disatukan menjadi maknanya adalah pemberian bantuan dari konselor agar konseli secara pribadi atau kelompok berubah dalam hal pikiran, perilaku, dan potensinya demi memecahkan suatu permasalahan yang dialami oleh konseli. Gitu. Nah, lalu masuk ke bagian kedua, karena bagian kedua ini yang bagian perkembangannya tidak ada halamannya, sehingga kita akan langsung masuk ke paradigma, visi misi, dan trilogi profesi. Untuk yang paradigma bimbingan konseling ini, sebelumnya paradigma bimbingan konseling berarti mampu menguasai materi psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, dan kawan-kawannya yang dikemas dengan kearifan lokal. Untuk di Indonesia ini berarti dikemas dengan nilai-nilai moral negara Indonesia untuk memberi arah bimbingan kepada siswa agar mengembangkan potensinya dan memenuhi tugas perkembangannya secara optimal. Namun, hal itu bergeser menjadi artinya kolaborasi antara konselor dan konseli untuk mengarahkan konseli dalam mengembangkan potensi dirinya secara penuh menyangkut pribadi, sosial, belajar, dan karirnya dengan memfasilitasi perkembangan itu oleh konselor. Jadi ada perbedaan dari yang pertama itu penekanannya ada pada konselornya. Jadi konselornya ini harus menguasai bidang-bidang psikologi. Nah, si konselinya ini dituntut untuk mengembangkan potensi dan memenuhi tugas perkembangannya yang tidak dirinci apa aja, lalu berkembang. Yang baru itu bimbingan konseling merupakan tugas dari konselor dan konseli yang sama-sama bekerja sama. Jadi konselor dan konselnya ini harus tahu konsep psikologi itu sendiri, dan di sini yang baru konselinya itu potensinya terarah, yakni
diarahkan pada 4 hal: pribadi, sosial, pendidikan, dan karirnya. Begitu. Nah, yang ke berikutnya, yakni ada visi misi bimbingan konseling. Visinya ialah pengembangan seluruh aspek kepribadian, pencegahan timbulnya masalah yang menghambat perkembangan, dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan memberi pelayanan bantuan yang terarah demi pengembangan individu yang optimal, mandiri, dan bahagia. Lalu ada misinya. Yang pertama adalah misi pendidikan, yakni mendidik melalui pengembangan perilaku yang efektif normatif. Lalu ada misi yang kedua, misi pengembangan, yakni memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi individu. Dan yang terakhir ada misi pengentasan masalah, yakni membantu memecahkan masalah melalui kehidupan sehari-hari individu yang efektif. Tapi sayangnya di sini tidak ada program kerja, sehingga visi misi yang saya dapat, yang saya mampu jelaskan juga mungkin tidak begitu jelas karena tidak ada program kerjanya. Nah, selanjutnya adanya trilogi profesi bimbingan konseling. Nah, trilogi ini tujuannya untuk mendukung pendidikan Indonesia di era profesional. Jadi trilogi profesi ini serupa dengan trilogi profesi guru pada umumnya yang disesuaikan dengan bidang konseling. Yakni ada 3 karena namanya trilogi. Yang pertama, menguasai komponen dasar keilmuan. Yang kedua, menguasai komponen substansi proses pembelajaran terhadap pengembangan diri individu melalui modus pelayanan konseling. Dan yang ketiga, itu menguasai komponen praktik profesi, yakni penyelenggaraan proses pembelajaran terhadap sasaran pelayanan melalui modus pelayanan konseling. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan ruang lingkup bimbingan konseling. Jadi, bimbingan konseling ini tadi kan sudah berkembang, sudah terarah ada 4 hal, yakni konseling pribadi, konseling sosial, konseling pendidikan atau akademik, dan konseling karir. Nah, di bagian konseling pribadi itu tujuannya ialah membantu konseli memahami kepribadiannya, mengembangkan potensi dirinya, dan menyelesaikan masalah pribadinya. Lalu yang dalam ranah sosial itu tujuannya adalah mengembangkan pemahaman dan keterampilan berinteraksi konseli dalam bersosial dengan komunitas masyarakatnya. Dan yang ketiga, dalam ranah pendidikan itu membantu konseli agar mencapai perkembangan belajar yang optimal demi meningkatkan kemampuan dan prestasinya, penekanannya pada belajar dan prestasi. Dan yang terakhir itu ada ranah karir. Di sini konselor membantu konseli dalam mengenal dunia kerjanya, mengembangkan masa depannya, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Nah, begitu inti yang saya jelaskan pada bab 1 dari buku konsep-konsep dasar. Bukunya ini, covernya seperti ini. Nah, begitu. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya pada pembahasan bab 2. Sampai jumpa.